Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ardiansa, nomor induk mahasiswa 2014-250. Di sini saya dari kelompok 7 sebagai moderator yang akan menjelaskan tentang pengertian penggadaian syariah. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rahan dan dapat juga disebut al-habs. Secara etimologis, arti rahan adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Sedangkan menurut terminologi ada beberapa pendapat, di antaranya yang pertama yaitu menurut Imam Ibnu Qodhah dalam kitab Al-Mughni, yaitu pegadaian adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Kemudian yang kedua yaitu menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, pegadaian adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar. Jadi kesimpulannya, pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasional pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau disingkat dengan ULGS, cabang Dwi Satrika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah. Nah, tetapi pada saat ini pegadaian syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri di bawah naungan PT Pegadaian Persero dan sepenuhnya dikelola oleh PT Pegadaian Persero dengan dikelola oleh PT Pegadaian. Diharapkan gadai syariah pada pegadaian syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional, dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari segi jumlah nasabahnya, untuk pembiayaan, serta produk lain yang ditawarkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pegadaian syariah. Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan hukum pegadaian syariah juga mengacu kepada syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi, serta ijtihad para ulama. Terdapat 3 landasan hukum pegadaian syariah, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Nah, yang pertama yaitu Al-Quran. Landasan hukum yang bersumber pada Al-Quran adalah surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian hadis dari Aisyah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Asy-Syafi'i dan Ibnu Majah, kemudian Nabi bersabda, hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan An-Nasl, dan yang keempat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat jamaah kecuali Muslim dan Ansal. Dan yang ketiga yaitu ijtihad para ulama. Ijtihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad rahan. Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahan diperbolehkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aang Farhan, NIM 2014-20052. Saya dari kelompok 7. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang rukun dan syarat gadai. Di sini rukun-rukunnya ada 5. Yang pertama ada ar-rahin, yang berarti yang menggadaikan. Terus ada al-murtahin, penerima gadai. Terus adanya marhun, barang yang digadaikan. Terus adanya marhun bi, utang. Terus ada juga sigot ijab qabul, yaitu kesepakatan antara ar-rahin dan murtahin dalam transaksi pegadaian. Terus ada pun syarat-syarat gadai. Di sini ada 5 juga. Yang pertama orang yang menggadaikan, ar-rahin, barang yang digadaikan, marhun, terus orang yang menerima gadai, murtahin, terus ada harga, sifat akad gadai, dan ada hasil diskusi kami. Akad perjanjian.
Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Yang kedua, penetapan kepemilikan pegadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang seperti mushaf. Nah, yang ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai. Berdasarkan 3 syarat di atas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu dengan menggunakan 3 akad perjanjian. Ketiga akad tersebut adalah yang pertama yaitu akad qard al-hasan. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan barang untuk keperluan konsumtif. Yang kedua, akad mudharabah. Akad ini dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha. Yang ketiga, akad bai muqayyadah. Untuk sementara, akad ini dapat dilakukan jika yang menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. G. Aspek pendirian pegadaian syariah. Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal, dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Yang pertama, aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian, Pasal 3 Ayat 1A menyebutkan bahwa Firm Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian disebutkan misi dari Firm Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2B, yaitu pencegahan praktek ijoin, riba, pinjaman tidak wajar dalam lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan bagi berdirinya pegadaian syariah. 2. Aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar karena selain diperlukan untuk pinjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. 3. Aspek sumber daya manusia. Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia atau SDM-nya. 4. Aspek kelembagaan. Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dalam bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga berbeda dengan gadai konvensional. Nomor 5, aspek pengawasan. Untuk menjaga agar jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasional gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyansah, NIM 2014-20071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dan perbedaan pegadaian syariah dan konvensional, serta strategi dan kendalanya. Yang pertama, perbedaan mendasar dari gadai syariah dan konvensional adalah dalam pengenaan biaya gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga tetapi berupaya biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya, gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali digunakan. Persamaannya, sama-sama tidak diizinkan untuk memanfaatkan barang gadaian. Biaya untuk perawatan gadai sama-sama ditanggung oleh pembeli gadai. Jika sudah jatuh tempo dan pihak yang menerima pinjaman tidak dapat mengembalikan atau membayar hutangnya atau wan prestasi, maka kedua jenis pegadaian ini sama-sama akan menjual untuk menutup kerugian atau piutangnya. Selanjutnya strategi. Strateginya 1. Menentukan sasaran pasar. 2. Menentukan posisi. 3. Bauran pemasaran. Selanjutnya kendala. Yang pertama, berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil adalah jujur. Namun, hal ini dapat menjadi bumerang. Yang kedua, memerlukan metode penghitungan yang rumit, terutama dalam menghitung biaya dibolehkan dan pembagian laba untuk nasabah-nasabah yang kecil. 3. Karena menggunakan konsep bagi hasil, pegadaian syariah lebih banyak memerlukan tenaga profesional yang handal. Keempat, perlu adanya perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan dan pengawasannya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.